Kisruh Partai Demokrat yang akhir-akhir ini menghiasi percaturan politik di Indonesia bukan cerita baru. Sejak awal reformasi, beberapa partai tercatat pernah mengalami hal yang sama, yakni PKB, Partai Golkar, P3, dan Partai Berkarya. Lebih parah lagi, di rezim Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto, sejumlah partai peserta pemilu tahun 1971 dipaksa melebur dalam satu partai politik atau sebutan lain fusi partai politik. Partai politik berideologi Islam yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam (PERTI) melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (P3), kelompok nasionalis, dan dua partai agama non-Islam yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Menariknya, Golkar hanya berstatus sebagai organisasi masyarakat, justru menjadi peserta pemilu pada tahun 1971 dan memperoleh kemenangan telak. Dan inilah kendaraan politik Orde Baru yang amat dibutuhkan Presiden Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Peristiwa kisruh dan campur tangan pemerintah di partai politik di atas merupakan gambaran singkat bahwa setidaknya ada fakta yang menunjukkan intervensi penguasa dalam memuluskan kepentingan politik. Tidak heran, setiap peristiwa konflik partai politik, istana menjadi sasaran tembak. Dan itu sudah terstigma sejak dulu. Apalagi dengan tampilnya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko secara terang-terangan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, justru lebih menguatkan stigma itu. Sekarang ini masing-masing kubu bersikukuh dan mengklaim sebagai pemimpin Partai Demokrat yang sah. Entah Mayor Purnawirawan Agus Murti Yudhoyono maupun Jenderal Purnawirawan Muldoko. Alasan pembenaran mewarnai argumentasi di dua kubu yang seolah-olah memiliki kekuatan hukum. Publik bukan lagi melihat sah atau tidaknya kepemimpinan AHY atau Muldoko, sebab pada akhirnya akan berujung pada keputusan Menkumham atau pengadilan. Namun yang menarik, siapa yang kuat? Antara sang mayor atau sang jenderal? Kemudian, siapa yang di belakang sang mayor dan siapa yang di belakang sang jenderal? Itu yang sedang ditunggu publik. Konstelasi politik Partai Demokrat yang mewarnai hiruk-pikuk demokrasi dewasa ini hanya dapat ditentukan oleh keputusan hukum. Netralitas Menkumham dipertaruhkan dalam menentukan sikap. Apakah hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang akan disahkan atau tidak? Jika Menkumham sampai mensahkan kepengurusan hasil KLB, maka dapat dipastikan ujungnya berakhir di pengadilan. Nah, sampai kapan akan berakhir? Bisa jadi Partai Demokrat tidak akan ikut pemilu 2024. Tentu ini akan berbahaya bagi Partai Demokrat. Fenomena konflik dualisme yang terjadi di Partai Demokrat hampir sama dengan yang terjadi pada partai-partai politik sebelumnya. Hanya polanya sedikit berbeda. Problem yang sangat mendasar di Partai Demokrat adalah masalah etika politik dan persoalan personal yang terkesan sebagai partai dinasti. Ada gium politik. Dalam politik,
tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Politik adalah ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Kasarnya, halal, haram, hantam. Yang penting tujuan untuk memperoleh kekuasaan tercapai. Meski Menko Polhukam Mahfud MD menjamin akan menyelesaikan berdasar hukum, namun Ketua Umum AHY terlihat panik. Hal ini terlihat dari sikap AHY yang mendatangi Kemenkumham, Menko Polhukam, dan KPU. AHY terlalu bereaksi menghadapi gejolak di Partai Demokrat. Padahal AHY dan SBY beserta orang-orangnya menyebut KLB Deli Serdang abal-abal, melanggar ADART, tidak sah dan tidak memiliki legitimasi. Bahkan menurut kubu AHY, dukungan terhadap AHY masih solid. Lantas kenapa harus panik? Demikian pula kata Mahfud MD. Pemerintah masih mengakui kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini dibuktikan dengan SK Kemenkumham tentang pengesahan ADART Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020. Namun menurut Mahfud, dasar utama dalam menyelesaikan persoalan Partai Demokrat tetap berpijak pada ADART tahun 2020. Jika terjadi perubahan pada ADART, maka semua akan dinilai. Bagaimana mengubahnya? Siapa yang mengubah? Forumnya apa? Yang hadir dalam forum itu sah atau tidak? Untuk menyelesaikan konflik Partai Demokrat, kata Mahfud, pemerintah akan melakukan 2 skenario pendekatan hukum. Pertama, penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedua, pendekatan berdasarkan ADART yang tercatat terakhir kali diterima Kemenkumham pada tahun 2020. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menegaskan, Kemenkumham memastikan akan profesional dan bertindak sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Ia berjanji dalam menangani konflik di Partai Demokrat, pemerintah akan bertindak secara objektif. Hanya saja, Yasona meminta kepada SBY dan AHY agar tidak menuding pemerintah macam-macam terkait dengan masalah Partai Demokrat. Apalagi sampai ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pemerintah tanpa dasar yang jelas. Bisa dimaklumi, kepanikan AHY dan SBY menghadapi persoalan yang melilit Partai Demokrat mungkin didasarkan pada beberapa contoh yang pernah dialami oleh partai-partai sebelumnya, sehingga menjadi trauma politik yang harus segera dituntaskan. Kepanikan justru membuat segala sesuatu jadi tidak terarah. Dibutuhkan ketenangan dan kesabaran dalam mengambil keputusan. Tenang bukan berarti lambat dalam bertindak, tapi lebih terarah menyelesaikan persoalan dengan akurat. Lihatlah orang yang bersikap tenang akan mampu menghadapi setiap permasalahan dengan bijak, sehingga melewatinya dengan baik. Emosi harus diredam dan tidak panik agar tidak lebih memperkeruh suasana. Kepanikan justru membuat stres dan depresi. Sikap tenang mampu mengendalikan diri dan tidak melebihi takaran kemampuan manusia, sehingga bisa memberikan dampak positif pada diri sendiri dan lingkungan. Percayalah, persoalan tersebut tidak dihadapi sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita yang selalu mendukung. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.